YouTube ini, dunia per YouTubean akan menjadi dunia yang masif dilakukan oleh anak-anak muda di Enrekang, dan betapa bahayanya kalau misalnya kita tidak menggawanginya menjadi sebuah sistem yang baik. Dan bagi saya tugas kita yang ada di dunia literasi khususnya harus membayangi bahwa untuk menjadi sebuah konten kreator tidak hanya sekedar mengupload atau membuat konten saja, tapi harus ada narasi-narasi yang baik, sehingga betapa bahayanya ketika narasi anjing banget itu viral dan dibaca atau dinarasikan oleh orang-orang yang ada di kita, orang-orang yang ada di Enrekang, yang bahasanya di luar sana mungkin biasa. Apa yang kemarin viral itu? Anjay. Iya. Betapa herannya ketika anak-anak di Lewaja yang berusia SMP SMA main game, anjay. Woi, jauh itu mau bilang anjay. Tapi kan tidak ada bahasa yang populer di kita yang bisa mereka gunakan untuk melampiaskan ke apa ekspresinya gitu. Dan itu yang bahaya bagi saya ketika itu semuanya tidak dibuatkan ekosistem yang baik, maka 3 tahun ke depan akan lahir konten-konten kreator di Enrekang khususnya, atau orang-orang penggiat media sosial khususnya YouTube akan mencerminkan hal-hal yang terjadi di dunia Jawa sana. Nah, kalau misalnya tidak disupport oleh komunitas literasi, komunitas YouTube yang ada di Enrekang tidak disupport oleh komunitas literasi, maka tidak ada garis yang bisa didiskusikan bersama-sama untuk sama-sama membentuk sebuah ekosistem yang baik. Bagaimana ketika membuat konten itu tidak hanya membuat konten sampah, tidak hanya membuat konten-konten yang sekedar viral, sekedar memburu AdSense. Dan memang tugas kita bersama adalah itu. Persoalan Instagram, iya, saya baru ingat bahwa teman saya yang di samping sini saya ternyata memang keren dengan Instagramnya yang dulu hits sekali lewat apa sih dulu? Explore Enrekang kalau tidak salah ya. Explore Enrekang, dan itu adalah salah satu Instagram yang memulai sebuah penjelajahan wisata di Enrekang, dan menurut saya anak muda yang ada di dalam itu keren. Tapi begitu kenal dengan orangnya sungguh menjemukan. Tapi perlu disupport. Iya, ketika YouTube mati, saya belum membayangkan itu. Karena saya masih mau masuk di dunia itu lebih dalam lagi kawan, karena AdSense saya masih sedikit dan kita belum akan dapatkan uang banyak dan aktivitas kita tidak akan banyak kalau misalnya YouTube mati. Dan itu memang pertanyaan yang selalu digaungkan di komunitas YouTube Enrekang. Kalau nanti tahun depan YouTube mati, kita mau dapat apa? Karena teman-teman yang ada di Enrekang itu lebih banyak memaksimalkan dirinya untuk memaksimalkan AdSense memang lewat konten mancingnya, dan itu sangat populer di mana-mana. Bahkan yang menggembirakan adalah dia menjadi salah satu tolak ukur bagi Trans TV misalnya ketika mencari konten-konten yang harus dia lakukan atau membuat ide, dan salah satunya yang menjadi pembicaraan adalah orang-orang yang ada di Enrekang. Betapa hebatnya memang teman-teman yang ada di Enrekang. Sayangnya yang saya pelajari selama ini, kita belum berani untuk berkolaborasi. Misalnya, apa yang bisa kita kasihkan ruang bagi teman-teman ketika kita berkolaborasi. Misalnya ketika kita camping di sini berkolaborasi dengan teman-teman di dunia wisata, ternyata arus sungai yang ada di bawah itu menarik bagi YouTubers mancing, dan itu bisa dipancing untuk datang di sini camp, mereka mancing dan malam kita diskusi. Nah, hal-hal seperti itu tidak menjadi pembahasannya mereka sebenarnya di dunia itu. Dan saya teringat ketika
berbincang dengan salah satu pengelola di kebun raya yang belum bisa melihat ada sesuatu yang lebih ketika kita memanggil YouTubers mancing. Katanya, yang ngapain mereka diajak? Ya kata saya, ketika mereka datang ke kebun raya, paling tidak ketika dia membuka videonya, saya ada di kebun raya. Saya saat ini akan mancing di kebun raya. Dan kemungkinannya, ya pasti dia akan mengambil potensi-potensi gambar tentang kebun raya. Walaupun aktivitasnya 80% adalah mancing di kebun raya. Tapi kepentingan kita adalah bagaimana mengumpulkan orang-orang yang aktif di dunia visual itu dan mau menarasikan tentang wilayah yang mereka diundang datang ke situ. Sama halnya dengan misalnya kita ketika misalnya mengajak komunitas-komunitas itu, ya kan kalau misalnya diajak datang ke sini camp dan diskusi mungkin mereka agak kurang mau berkenan misalnya. Tapi kalau misalnya dibuatkan sedikit konsep bahwa di bawah itu ada spot mancing yang bagus, ya mungkin mereka akan camp dan mereka mancing malam dan pasti tapi aktivitasnya ada di kita. Dan betapa luar biasanya karena pasti mengambil gambar bukan tentang Toraja, ya pasti tentang ini. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi hal itu yang selalu saya bicarakan dengan mereka di komunitas YouTube mancing. Walaupun bukan saya pemancing, tapi saya menikmati mereka sebagai sebuah manusia yang lahir di Enregang yang sudah mau memikirkan tentang daerahnya, walaupun lewat narasi mancing. Apalagi ya? Tidak ada kayaknya. Itu saja. Silakan. Teman-teman, kalau sudah tidak ada, panas ini sudah sangat hangat sekali dan bagus memang kalau ditutup. Iya, silakan closing. Atau silakan teman-teman kalau masih ada yang mau ditambahkan. Ya tugas kita adalah saya suka terpukul kalau misalnya ada orang di antara teman-teman penggiat dunia kreatif yang tiba-tiba berbicara tentang bahasa-bahasa luar gitu. Ya anjing lah, ya anjay lah, ya apalah gitu. Iya, serasanya kita tidak punya bahasa lokal yang membanggakan gitu. Dan itu membuat kita terpukul di komunitas kita sendiri. Ya mungkin itu. Terima kasih. Ya, mungkin satu penanya terakhir, satu tanggapan terakhir. Tidak ada? Oke, silakan. Panas kawan. Panah ini. Ya, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, masih semangat. Sebenarnya saya tidak ingin masuk lebih jauh soal, kan tadi mengangkat soal konten kreator dan narasi pengetahuan lokal. Nah, narasi pengetahuan lokal ini saya kira sudah selesai ya, tadi malam itu dibahas juga soal identitas kebudayaan dan macam-macam. Saya ingin berbagi soal konten kreator karena beberapa waktu lalu, waktu masih mahasiswa juga, kebetulan Bung sebagai jurnalis mahasiswa ya, begitu bahasanya. Dan saya juga terlibat dalam pembuatan konten-konten kreator di dunia jurnalistik, termasuk video-video lepas kayak konten YouTube dan ini. Cuman hari ini mungkin konten kreator itu kita maknai atau kita lebih spesifik menyebutnya sebagai YouTube ya, karena kebanyakan memang mengarah ke situ. Padahal konten kreator itu kan bisa juga diisi di medium-medium yang lain seperti Instagram, kemudian ya Facebook. Cuman Facebook dan Instagram memang prioritasnya lebih berkiblat ke bisnis online akhir-akhir ini. Nah, oleh karena itu kebanyakan orang-orang lebih memilih YouTube. Cuman kalau pertanyaan menurut
Kanda Arkam tadi bahwa ada kemungkinan tidak YouTube bakal mati dan apa yang harus dilakukan oleh konten kreator ke depannya. Nah, saya kira bukan ini tidak harus dipikirkan sih. Soalnya begini, melihat perkembangan situasi hari ini ketika MNC dan Global TV MNC Group itu menggugat di Komisi Penyiaran bahwa YouTube harus punya lisensi untuk mengadakan siaran langsung atau punya pengawalan yang ketat dalam mengupload ini konten-konten, maka itu sangat merugikan sih sebenarnya bagi para konten-konten kreator yang itu mungkin belum terpandang lah, artinya masih memiliki belum memiliki subscriber yang banyak atau belum memiliki tanda akun official minimal ya, begitu. Nah, itu sebuah tantangan. Itu yang pertama. Nah, seputar pengalaman saya bergelut di dunia konten kreator, saya sih sebenarnya memiliki banyak ini ya, kendala. Mungkin Pak Naim nanti juga bisa menjawab apa kendala saya itu, apa penyebab dari kendala saya itu. Misalnya saya pernah membuat sebuah video karena kebetulan video jurnalistik ya yang menggambarkan soal peristiwa-peristiwa lingkungan misalnya begitu, atau yang spesifik menggambarkan persoalan di dunia kampus. Tapi ketika konten itu sudah dimuat di YouTube dan sudah siap ditonton ceritanya, tapi kenapa kok saya merasa kok kita selalu kalah ya dengan konten-konten yang lain, artinya channel-channel di luar kampus tapi yang itu juga kebetulan membicarakan tentang kampus, mereka bisa mengambil segmentasi dari penonton kita, artinya mereka bisa menggait mahasiswa untuk menonton channelnya lebih banyak padahal dia bukan channel kampus ketimbang channel kampusnya sendiri. Nah, saya kira membuat konten itu kan seperti menulis saja, sama halnya dengan menulis, artinya kita tahu pasarnya di mana, segmentasi orang-orang yang bakal menyaksikan konten kita itu seperti apa ciri-cirinya. Dan mungkin barangkali fenomena kayak konten-konten yang memuat kata anjay itu kan punya segmen sendiri, artinya kita bisa melihat siapa sebenarnya, bagaimana sebenarnya ciri-ciri orang yang suka atau lebih lebih suka menonton konten-konten yang memuat kata-kata kasar, dari umur seberapa dan karakteristik orangnya bagaimana. Atau mungkin kita juga bisa membagi segmentasi penonton dari Atta Halilintar misalnya atau Ria Ricis, itu kan bisa terbaca sebenarnya pola-pola orang seperti apa, segmentasinya, karakteristiknya bagaimana, itu bisa kita lihat. Nah, maksud saya begini, ketika jadi kan kita mau mengangkat nih soal Enrekang misalnya, tapi yang sudah mengangkat soal Enrekang itu sudah banyak, mungkin dari channel luar ya, atau mungkin dari TV-TV yang sudah pernah ngangkat kayak bolang-bolang begitu, kemudian jalan-jalan di Trans 7 dan semacamnya. Bukan karena terkenal sebenarnya, tapi kenapa mereka orang-orang lebih memilih atau tertarik melihat channel-channel orang luar yang meliput tentang suatu lokasi ketimbang channel dari orang-orang yang punya lokasi sendiri, kayak misalnya channelnya Pak Naim kan asli orang Enrekang ya, atau channelnya teman-teman yang lain itu kan asli orang Enrekang. Tapi kenapa orang lebih memilih ini? Selain alasan karena kurang kreatif, mungkin saya tidak bilang kurang kreatif. Selain karena alasan begitulah, kreativitas dari konten atau mungkin kontennya terlalu kaku kah atau apa. Nah, kendala yang saya temukan seperti itu. Barangkali konten kita mungkin memang kalah di suatu sisi. Artinya bukan artinya orang-orang kok lebih menarik memilih pembawaan dari orang-orang lain ketika ingin melihat Enrekang. Hari ini mungkin kalau orang-orang mau melihat Enrekang itu, saya tidak menjamin kalau dia langsung ke Instagramnya Explore Enrekang misalnya.
Mungkin barangkali dia lebih merujuk ke Instagramnya Trans7, jalan-jalan apa itu yang setiap minggu keluar mengunjungi ini. Nah, apa yang salah maksudnya begitu? Apa yang salah dari konten? Bukan salah sih, tidak ada salahnya. Apa yang kurang ya dari ini? Apakah kita kurang mengeksplor narasi eh, ya identitas itu sendiri? Kalau dibilang apakah kita kurang kreatif, tidak juga sih sebenarnya. Nah mungkin di situ nanti agak rumit juga. Ya Pak Naim lah tahu mungkin ya sebagai konten kreator bagaimana bisa membaca segmentasi pembacanya, ataukah mungkin orang-orang yang menonton channelnya Trans7 yang jalan-jalan itu adalah orang-orang yang tepat, usianya muda dan passionnya adalah traveling, dan penonton kita atau penyaksi Instagram Explore and Rekang itu cuman orang-orang yang iseng-iseng saja, makanya tidak respect begitu. Nah, itu sih ya, ini cuman apa ya? Saya rasakan tantangan sih sebenarnya yang harus kita refleksikan juga, apa sebenarnya yang menjadi ini. Soal teknis-teknis pembuatan video, saya kira teman-teman kalau saya lihat di YouTube-nya juga teman-teman yang pernah mengupload di video soal Enrekang itu tidak kurang lah, artinya sudah hebat lah. Soal pengambilan gambar, transisi video, filternya, dari pembukaannya, intronya ya, kemudian endingnya saya kira tidak kalah. Cuman bagaimana sih supaya channel-channel begini yang yang memang khas membahas soal Enrekang jadi rujukan pertama. Nah itu saya kira, mungkin begitu saya dulu tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin Pak Naim bisa menanggapi sekaligus statement terakhir di sesi bincang literasi hidup kreator dan narasi identitas lokal. Oke. Baik. Baik. Ya, selama saya menggeluti dunia yang absurd ini, sebenarnya satu kata kunci yang paling sampai saat ini juga terus saya kejar, bagaimana kita menjadi orang yang populer, bukan karena ketampanan, karena kalau ketampanan sih saya sudah sedikit bisa mengejarnya, tapi paling tidak apa orang hidup ini ya tidak, maksudnya konten itu akan lebih menarik ketika dinarasikan oleh orang yang populer, itu yang satu. Dan selama ini saya harus mengejar itu, yang pertama, karena ketika saya membuat konsep apapun, ketika dia tidak dipandang sebagai orang yang populer, itu akan kesulitan. Nah, beruntunglah kita, saya selalu bilang beruntunglah kita, karena dunia YouTube khususnya yang ada di Enrekang sudah dipenuhi oleh orang-orang yang populer, 500 subscribe, 300 subscribe, dan itu sangat berpotensi untuk jadi kerja-kerja kolaborasi. Ketika kita berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah memiliki channel yang populer, saya rasa apa yang kita idekan itu paling tidak terlirik oleh beberapa orang, dan itu memang tugas berat bagi para konten kreator yang tidak populer sepopuler saya di dunia yang sepi ini. Ya kalau misalnya berbicara tentang edu kreator yang sepi, ya mungkin saya sedikit populer walaupun penontonnya cuma 100 dibanding Musdin yang 80 atau 50. Itu tugas pertama. Jadi bagaimana saya harus merancang diri saya menjadi orang yang paling tidak menjadi perbincangan di sekitar lingkungan terdekat, paling tidak ketika saya membuat konten, karena itu penting sekali. Yang kedua, bagaimana saya harus menciptakan gerak-gerak kolaborasi bersama orang-orang yang sudah populer memang. Ya kalau misalnya kita melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman, oleh konten-konten kreator yang di Enrekang, kalau berbicara tentang teknis, saya pikir itu adalah persoalan yang
11-12 bisa dibicarakan karena itu terkait subjektivitas. Bagaimana menarasikan ide masuk ke dalam sebuah konsep, itu memang sebuah pekerjaan, karena orang yang sekelas artis ketika dia membuat sebuah narasi dalam 2-3 jam itu bisa ditonton oleh banyak orang. Tapi kalau kita yang bukan artis, kerja-kerja tambahannya adalah membuat konten, mengupload, kemudian uploadan itu dibagikan, dilihat terus-terus, dibagikan kembali, diajak lagi orang, diambil HP-nya, ditonton, dibagikan lagi dari HP-nya teman-teman, supaya itu bisa menjadi terpublish secara luas. Ya itu memang kerja-kerja tambahan bagi kita. Kalau misalnya kita sudah belum sampai ke tahap itu, dan itu juga biasa saya lakukan di channel saya. Ketika saya membahas tentang hal yang berkaitan dengan Enrekang, maka itu akan saya share ke Facebook dan grup-grup yang berkaitan dengan Enrekang. Tapi kalau misalnya saya bikin tentang mancing, itu tidak akan saya masukkan, karena kepentingannya adalah ya sungguh disayangkan memang kita yang ada di daerah ini yang sudah tidak tampan dan tidak memiliki daya tarik, kesulitan lah membuat ide kita atau narasi kita bisa bersaing dengan konten-konten yang ada di luar. Tapi banyak jalan yang bisa kita lakukan. Misalnya ketika saya tiba-tiba mendapat peluang pada saat membahas salah satu narasi tentang Kahar Musakar misalnya, yang tiba-tiba membuat channel saya didatangi oleh banyak orang, dan itu menjadi kesempatan saya untuk membuat konten yang lain. Ketika orang sudah masuk ke halaman yang saya buat dan berbondong-bondong, maka saya harus bikin konten yang lain yang memaksa mereka harus melihat, walaupun yang saya buat ini mungkin tidak menarik, tapi saya biasa siasati dengan begitu. Kalau misalnya ada video atau konten yang saya buat itu ditonton oleh banyak orang, maka saya siasati dengan sebuah konsep yang menurut saya harus saya susupkan supaya mereka mau paling tidak melihat atau mendengar atau membahas apa yang saya lakukan. Bukan semata-mata ingin mencari hal-hal yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan video yang populer. Padahal kalau misalnya saya membayangkan, kalau saya terus-terusan membuat videonya Kahar Musakar misalnya, itu potensi penontonnya besar sekali. Tapi itu hanya menjadi sebuah jalan bagi saya untuk mengajak orang masuk ke channel saya. Jadi kerja-kerja tambahannya, ya saya harus paksa diriku untuk menjadi populer. Yang kedua, saya harus paksa kerja-kerja tambahan untuk men-share sebanyak mungkin video-video yang saya buat. Yang ketiga, saya harus memikirkan kerja-kerja kolaborasi dengan orang-orang yang populer. Dan betapa hebatnya memang ketika kita sudah yang terakhir itu yang paling luar biasa ketika Zawin Nur, bukan sama-sama si Barkah konten kreator di dunia alam apa istilahnya, dicuri akunnya oleh orang, dan dia sampai bahkan menghubungi Amarji yang orang Enrekang, yang katro itu, yang suka ngopi bersama-sama kita. Itu luar biasa menurut saya, bahwa betapa populernya Amarji ini, yang orang Enrekang ini, yang orang Talaga itu, yang suka ngopi bersama-sama kita. Bahkan orang-orang populer di Bandung sana mau rela-rela menghubungi Amar dan minta petunjuk. Dan itu potensi-potensi itu yang tidak dilihat oleh kita. Ya mungkin kerja-kerja keras kita memang harus punya gerakan-gerakan tambahan, karena kita bukan artis, walaupun tampan. Terima kasih.
Ya, mungkin apa yang telah dipaparkan oleh Kanaim tadi akan dibicarakan kembali atau akan didiskusikan kembali di sesi selanjutnya. Karena hari sudah semakin panas, mungkin ada baiknya sesi kali ini kita selesaikan. Ya, sekian dari sesi bincang literasi edukreator dan narasi identitas lokal. Atas segala perhatian para peserta, kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.